Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah atas taufik, karunia dan inayah dari Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini, yang insyaallah ta'ala kita akan bersama-sama mempelajari isi dan kandungan Al-Quranul Karim. Maka di antara isi dan kandungan Al-Quranul Karim adalah tentang kisah-kisah. Dan itulah sebagaimana Allah mensifati firman-Nya dengan dua sifat, sidqan wa adlan. Itulah firman-Nya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Dan sungguh telah sempurna firman Rabbmu dengan kebenaran dan keadilan. Kebenaran yaitu tentang kisah-kisahnya, berita-beritanya yang Allah khabarkan. Adlan yaitu tentang syariatnya. Maka di antara isi kandungan Al-Quran Al-Karim yaitu memuat tentang kisah-kisah, yang semua kisah-kisah yang diceritakan adalah sidqan, semuanya atas dasar kebenaran. Bukan cerita-berita yang kosong dari faedah dan pelajaran kehidupan. Namun setiap kisahnya memuat pelajaran penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita menjadi hamba-hamba pilihannya. Maka di antara kisah yang menceritakan yaitu kisah tentang Ibunda Maryam alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang Maryam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan salah satu di antara surat Al-Quran Al-Karim dengan nama surat Maryam. Itulah surat yang ke-19 dari Al-Quran Al-Karim setelah surat Al-Kahfi. Setelah surat Al-Kahfi, surat 18, setelahnya langsung surat Maryam yang bercerita tentang kehidupan Maryam alaihissalam. Maryam amatullah, hamba Allah yang salihah, yang Allah menceritakan tentangnya di beberapa surat. Di antaranya yang Allah ceritakan secara utuh pada surat Maryam. Allah mengatakan, wa Maryam ibnata Imran. Maryam adalah anak perempuannya Imran. Maka berbicara tentang kisah Maryam alaihissalam, maka yang pertama perlu kita ketahui siapakah ibunda dan orang tua Maryam alaihissalam. Karena tidaklah ada tumbuhan yang bagus, tumbuhan yang dia itu tumbuh besar dengan subur dan bagus dan berbuah. Tumbuhan yang kalau kita menanam tanaman,
ternyata dia itu tanamannya tumbuh kembangnya bagus, kemudian buahnya pun manis, kemudian berbuah lebat. Salah satu faktornya apa? Tanahnya. Apalagi? Pupuknya. Apalagi? Paham semua ya? Lulusan, jangan-jangan lulusan ITB semua, Bu. Tanahnya, airnya, pupuknya, salah satu bibitnya. Makanya kita itu kalau beli pohon mangga itu kan tanya, Pak sudah buah belum? Manis enggak? Karena bibit itu pengaruh. Sehingga ada orang bilang bibit ibu lebih khatam ya. Maka berbicara tentang Maryam alaihissalam, seorang hamba Allah yang salihah yang Allah pilih menjadi di antara perempuan-perempuan yang layak dijadikan sebagai figur tokoh tauladan, suri tauladan dalam kehidupan. Jadi kalau ibu-ibu siapakah artis atau percontohan wanita hebat dalam kehidupan? Siapakah artis dalam kehidupan? Coba sebutkan. Jangan sebutkan. Hah? Maryam alaihissalam. Tadi ada yang menyebut siapa nih? Jangan disebut dulu. Siapakah artis dalam kehidupan? Maryam alaihissalam. Masya, artis dunia dan akhirat. Artis suri tauladan, contoh figur uswatun hasanah yang Allah jadikan sebagai figur seorang perempuan yang hebat. Maka berbicara tentang Maryam alaihissalam, siapakah ibunda, siapakah orang tua Maryam? Karena bibit yang bagus, bibit yang baik, bibit yang tumbuh subur, salah satu faktornya adalah bibit sebelumnya. Mengenai tentang hal ini, Allah memberikan isyarat bahwasanya tanaman yang baik itu tumbuh besar di tanah yang baik, dengan bibit yang baik, dengan pupuk yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 58. Ini tentang apa? Darbul masal, perumpamaan. Kita sebutkan di beberapa pertemuan, salah satu cara Al-Quran ingin menjelaskan dengan membuat perumpamaan. Darbul masal, perumpamaan. Karena dengan perumpamaan itu kita bisa mengambil banyak faedah-faedah yang kita dapatkan dibandingkan yang tidak menggunakan darbul masal. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 58 yang firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Yang artinya wal baladut thayyib, dan tanah yang baik. Yakhruju nabatuhu, nabat tumbuh-tumbuhannya, tanaman-tanamannya, yakhruju akan keluar tumbuh dengan subur biidzni rabbi, dengan izin Rabbnya. Jadi kalau tanahnya subur, insya Allah, jika tanahnya subur, insya Allah tanamannya pun subur dengan izin Rabbnya. Walladzi khabusa, jika tanahnya itu buruk, gak subur, la yakhruju illa nakida, maka tanaman-tanamannya, tumbuhan-tumbuhannya pun tidak tumbuh dengan subur, atau nakida yaitu tumbuh merana. Sehingga di samping tanahnya yang baik,
juga bibitnya pun baik. Lingkungannya baik, juga bibitnya pun baik. Karena dari induk yang baik. Maka Maryam alaihissalam adalah ibnatu Imran. Putrinya Imran. Nama Imran itu diantara nama yang memberikan simbol kesolehan seorang lelaki. Jadi nama Imran itu nama laki-laki yang disematkan pada orang yang soleh sejak dahulu kala. Maka di antara nama-nama atau hamba pilihan Allah yang bapaknya adalah Imran, satu Maryam, dua Musa ibnu Imran. Nama bapaknya Musa adalah Imran. Musa ibnu Imran. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim di ayat yang terakhir, di ayat 12. Allah berfirman, wa Maryam ibnata Imran. Maryam adalah putrinya Imran. Allati ahsanat farjaha, yang telah menjaga kesucian kehormatannya. Seorang perempuan yang sangat menjaga, memelihara kehormatannya. Maka wanita yang punya iffah, wanita yang sangat menjaga kehormatannya, kesuciannya, siapa? Maryam. Tokoh figurnya, uswatun hasanah adalah Maryam. Maka orang tua atau bapak atau orang tua dari Maryam adalah Imran. Dan Imran seorang lelaki. Bahkan Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga pilihan Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran di ayat 33. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa. Sesungguhnya Allah memilih. Allah punya hak memilih. Wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan dan Allah memilih terserah kehendaknya. Atau juga firman-Nya, wa yaf'alu ma yurid. Allah berbuat sesuai yang Dia kehendaki. Dia raja, terserah Dia mau melakukan apa saja. Namun yang harus dijadikan catatan adalah tidaklah Allah memilih, pasti punya sifat-sifat yang dengannya Dia layak dipilih. Kita saja kalau beli ikan itu langsung beli atau pilih-pilih dulu? Kalau kita beli makanan, beli apa saja, ibu-ibu kalau beli itu yang lama itu milihnya apa bayarnya? Ada satu lagi, Bu. Hah? Masya Allah. Sudah nawar, nyicipin lagi. Udah gitu apa? Nanti kalau jadi deal-dealan ini udah deal gitu, minta. Masya Allah. Fitrah ya. Fitrah. Ya. Dalam jual beli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu ra'an samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati seseorang. Siapa? Yang ketika membeli samhan. Ketika beli itu belinya itu mudah. Ketika menjual, menjualnya pun mudah. Jadi kalau nawar yang sewajarnya saja. Harganya 90, ditawar. Jadi kalau kita ingin sesuai
tuntunan Nabi itu apa? Samhan idza ba', samhan idza ishtara. Jadi kalau beli, beri kemudahan. Saat sebagai penjual juga beri kemudahan. Kalau ngasih harga yang wajar lah itu. Jangan sampai harga aslinya 3.000 dijual ya, boleh tidak? Boleh, silahkan. Cuma apa? Jika ingin berkah, mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah, berikan kemudahan. Baik ketika saat membeli maupun menjual. Kembali ke topik kita, Bu. Kenapa bisa jual beli ke sana ya? Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih. Siapakah makhluk hamba pilihan Allah? Yang pertama Adam. Dari semua makhluk Allah, siapakah makhluk Allah selain Adam? Adam. Belum ada Nabi Nuh, belum ada siapa-siapa. Adam. Malaikat, jin, dan semua ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Al-alamin, semua alam semesta. Dari semua al-alamin yang Allah pilih menjadi makhluk hamba pilihannya adalah Adam. Kalau kita baca Quran, pertama kali kisah dalam Quran kisah siapa? Kalau kita baca Quran ini, maka kisah pertama kali dalam Quran siapa? Adam. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka kisah pertama Quran adalah Adam. Ayat 1 sampai sekian itu enggak ada cerita. Baru setelahnya wa id qala rabbuka lil malaikati bercerita. Maka dari semua makhluk yang Allah pilih adalah Nabi Adam alaihissalam. Baik, yang kedua Nuh alaihissalam. Nabi dan Rasul jatuh pada Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Adam, Nabi, ya. Rasul, tidak. Kalau Nabi Nuh, Nabi, iya. Rasul, iya. Setiap Rasul pasti Nabi dan tidak setiap Nabi Rasul. Maka Nabi Nuh alaihissalam, Nabi iya, Rasul iya. Rasul pertama kali kepada umat manusia jatuh kepada Nuh alaihissalam. Bahkan bapaknya manusia yang kedua setelah Nabi Adam, Nuh alaihissalam. Bapak pertama manusia, Adam. Bapak kedua, Nuh alaihissalam. Sehingga kita manusia yang hidup sekarang, semua dari dunia ini, semua adalah nasabnya Nabi Nuh. Setelah terjadi banjir bandang, semua manusia tenggelam. Habis, tidak ada yang tersisa kecuali Nabi Nuh dan yang berada di dalam kapalnya. Dan yang tersisa dari anak Nabi Nuh tinggal 3. Ham, Yafis, Sam. Ham, Sam, Yafis. Adapun yang keempat Kan'an. Hanya dalam banjir karena ikut bersama ibunya. Maka setelahnya keturunan-keturunan yang lahir dan lahir seterusnya itu hanya lahir dari keturunan Nabi Nuh. Sehingga manusia setelahnya itu semuanya nasabnya kembali kepada Nabi Nuh. Sampai Ya'jud Ma'jud itu keturunan Nabi Nuh. Dari bapak Yafis. Sehingga Allah memilih pertama Adam, kedua Nuh alaihissalam, dan Nuh salah satu Nabi ulil azmi. Ada berapa Nabi dan Rasul? Banyak. Yang disebutkan namanya 25. Ada gak Nabi yang disebutkan namanya? Ada gak Nabi yang gak disebutkan namanya? Ada. Ceritanya? Ada. Hanya namanya gak ada ceritanya. Ilyasa. Cerita dalam Quran nggak disebutkan, hanya namanya saja. Ada namanya Ilyasa. Ada nama-nama yang lain. Jadi kalau ustadznya suruh ceramah Nabi Ilyasa, bingung ustadznya. Santai Bu ya. Jadi kemarin itu seharusnya kisahnya Nabi Ilyasa.
Makanya saya Japri yang Japri saya, Bu, saya mau cari referensi. Maksudnya itu bahasa halus saya mau cari referensi dulu gitu kan. Maksudnya nggak ada referensinya. Halo? Masya Allah. Jadi nggak semua nabi itu disebutkan namanya. Ada yang disebutkan namanya, nggak disebutkan ceritanya. Maka Nabi Nuh alaihissalam di antara nabi yang disebutkan namanya, disebutkan ceritanya, bahkan ada satu surat khusus namanya surat Nuh. Dan bahkan Nabi Nuh alaihissalam salah satu di antara Nabi Ulil Azmi. Sebutkan Nabi-Nabi Ulil Azmi. 1, 2, Nabi Musa, kemudian Isa, kemudian Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan Ulil Azmi, kenapa? Karena punya kesabaran yang lebih dibandingkan yang lain. Yang lainnya sabar. Cuma yang 5 ini sabarnya di atas rata-rata. Ibu-ibu sabar gak? Jujur. Ibu-ibu orangnya sabar apa gak sabar? Sabar, meskipun ada yang sabarnya yang penting sabar. Semuanya sabar, tapi apa? Ada yang sabarnya itu yang setebal. Saya nggak bilang tipis, setebal. Ada yang setebal tisu, ada yang setebal kertas HVS, ada yang setebal kitab, ada yang Masya Allah sabar sekali. Sampai seorang penyair mengatakan, sa'asbiru hatta ya'jiza sabru an sabri wa sa'asbiru hatta yahkumallahu fi amri. Aku akan bersabar sampai kesabaran sendiri itu bilang kepada saya, kamu kok sabar sekali? Saya akan bersabar sampai tingkatan sabarnya sendiri itu ngomong sama diri saya, kamu jadi orang kok sabar sekali ya? Itu sabarnya yang bicara sama kita. Bisa gitu. Jadi saya akan bersabar sampai kesabaran itu seandainya bisa bicara, andai sabar itu bisa ngomong, si sabarnya itu akan mengatakan, wahai fulan, kamu kok sabar sekali? Wa sa'asbiru hatta yahkumallahu fi amri, dan saya akan tetap bersabar sampai Allah yang memutuskan. Sabarnya siapa? Ulil azmi. Kita bisa bayangkan berapa Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Ustadz saja kalau setiap hari ketemu yang itu aja, itu pagi ketemu ini, duha ini lagi, sore ini lagi, malam ini lagi, lama-lama hilang. Nabi Nuh 950 tahun, kira-kira sabar apa sabar? Banget, sabar. Ini bahasa tauhid. Sabar. Atau kalau bahasa Quran, sobur. Sobir orang yang bersama. Kalau orang yang sabarnya di atas rata-rata, sobur. Maka Nabi Nuh AS adalah hamba pilihan Allah setelah Nabi Adam. Setelahnya wa ala Ibrahim. Setelahnya wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, atas seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Jadi yang Allah pilih, Allah nyatakan Allah sudah memilih berapa? Yang Allah pilih berapa, Bu? 1, Adam. 2, Nuh. 3, keluarga Ibrahim. 4, keluarga Imran. Allahu Akbar.
1 dan 2, Adam dan Nuh personal, pribadi. Terkadang pilihan itu hanya satu saja, satu. Terkadang pilihannya rame-rame. Kayak kita beli sayur kan, ya kan, semuanya kurang. Cuma satu ikat yang bagus, satu ikat aja. Ada semua yang bagus, semua diborong. Apalagi ada diskonnya, tambah lagi. Apalagi ada gratisannya, ambil semua lagi. Maka Allah memilih yang pertama dan kedua, personal, pribadi seorang diri. Siapa? Adam dan Nuh. Ada yang menjadi pilihan Allah, keluarga besar. Allahu Akbar. Keluarga besar. Ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, keluarga Imran. Dan makna al, 7 keturunan. Jadi kalau usra, keluarga kecil. Ailah, keluarga inti. Ali, 7 keturunan. Makanya Ali Sa'ud, berarti keluarga Saudi, sampai 7 turunan. Pilihan Allah ada yang bersifat pribadi, personal, masing-masing. Ada sifatnya keluarga seutuhnya. Dan itu jatuh pada keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Adam nabi atau bukan? Nabi. Nabi Nuh, nabi dan rasul. Ibrahim, nabi dan rasul. Imran, bukan nabi. Apa yang menjadi pesan? Allah punya hak milih. Kalau nabi dan rasul pilihan Allah, wajar. Tapi kalau bukan dari kalangan nabi, bukan dari kalangan rasul, menjadi hamba pilihan Allah, ini yang istimewa. Tentunya semuanya istimewa, tapi ini apa? Ini di luar umumnya. Ada nabi, Allah sebutkan namanya, nggak disebutkan kisahnya. Ada nabi, disebutkan kisahnya, nggak disebutkan namanya. Ada? Contohnya dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin itu apa? Ada nabi yang berdakwah kepada kaumnya, nggak disebutkan namanya. Namun ada seseorang, bukan nabi, bukan rasul, Allah sebutkan namanya, Allah sebutkan kisahnya. Siapa? Imran. Jadi jangan pernah berkecil hati meskipun dirimu bukan dari nasabnya nabi, bukan nasabnya kiai, bukan nasabnya syekh, bukan nasabnya. Tapi kalau engkau punya sifat-sifat yang pantas dipilih, Allah bisa jadikan sebagai pilihan. Sebaliknya, anaknya seorang nabi, nasabnya, tapi tidak ada iman dan tidak ada amal soleh, tidak akan mengantarkan pada nasabnya. Wa man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabah. Barang siapa yang amalnya lambat, tidak ada imannya, tidak ada amal solehnya, tidak akan bisa mengantarkan kepada nasabnya yang baik. Kan'an kurang apa? Kan'an, anaknya seorang nabi dan rasul. Namun Allah mengatakan, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia Kan'an, bukan keluargamu. Kenapa? Amalnya enggak baik. Secara nasab iya, tapi secara keutuhan nasab iman tidak terjadi. Azar, bapaknya siapa? Ibrahim alaihissalam. Azar,
bapaknya. Kehadiran anak yang saleh itu sangat memberikan dampak kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, kelak nanti ada orang tua yang derajatnya sangat tinggi di surga. Sampai dia pun terheran-heran. Dia mengatakan, "Anna li hada ya Rabb." Wahai Rabb, kok bisa saya dapat derajat yang sangat tinggi ini? Saudara, saya tahu saya itu siapa. Saya tahu amalan saya. Kenapa derajat saya sangat tinggi? Maka dikatakan kepadanya, istighfari waladikalah. Karena istighfarnya anakmu untukmu. Istighfarnya kita, doanya kita untuk orang tua itu mengangkat derajat, menghapus dosa-dosanya. Allahu Akbar. Anak. Namun azar Allah dijadikan sebagai kebaikan untuknya dari Ibrahim alaihissalam. Pamannya Nabi Muhammad SAW bernama Abu Thalib atau Abdul Muttalib. Abu Thalib. Pamannya. Namun Allah jadikan adanya kebaikan padanya, padahal dia adalah seorang yang bikin nasab terdekat dari Nabi Muhammad SAW. Namun dengan iman dan amal soleh, dengan kebaikan yang dihadirkan, Allah jadikan Imran menjadi hamba pilihannya. Bahkan bukan seorang diri, ala Imran, keluarga Imran. Semoga kita semuanya menjadi hamba pilihannya. Kita dan keluarga kita. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dzurriyyatan, satu keturunan, ba'duha min ba'd, sebagiannya dari sebagian lain. Dalam artian setiap generasi, lintas generasi, ada orang baik-baiknya. Kita punya anak berapa? Kita punya anak berapa? Kita punya anak berapa? Korban. Enggak ya? Berapa? 2. Generasi pertama anak kita ada orang saleh. Generasi setelahnya jatuhnya apa? Cucu. Punya berapa cucu? 2 lagi. Kok suka sekali sama angka 2? Cucu berapa? 4 lah kali ya. Kali 2 okay? Insya Allah. Dari lintas generasi cucunya ada orang baiknya. Setelah cucu, cicit. Berapa? Insya Allah. Udah, sebutin angka aja kamu. Insya Allah. Berapa? 2 saja. 10. Maka cicitnya ada orang baiknya. Setelah cicitnya siapa? Setelah cicit siapa? Ibnu Abna, Ibnu Jad. Kalau bahasa apa enak? Kalau bahasa enak tinggal Ibn. Nah. Lintas setelahnya ada orang-orang baiknya pilihannya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Setiap lintas generasi sampai kita nggak tahu ujungnya di mana, ada kebaikan. Ada orang-orang baik-baiknya yang nanti membawa kebaikan itu. Kan luar biasa. Kenapa? Allah kalau sudah memilih, pilihan Allah itu memberikan kebaikan setelahnya dan setelahnya. Sehingga PR kita nih, pantaskan diri jadi orang baik. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mendengar doa kita. Kita ya Allah minta agar kita menjadi hamba pilihan seperti Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kita juga minta ya Allah agar tidak hanya personal pribadi saya, tapi juga apa? Anak keturunan saya. Dan itu doa yang sering dipanjatkan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara kebaikan
beliau yang diwariskan kepada kita. Setiap ada kebaikan, pasti Nabi Ibrahim tidak pernah melupakan anaknya. Di antaranya firman Allah ketika Allah mengatakan, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Rabb memuji Ibrahim dengan ujian-ujian. Setelah lulus ujian, Allah ngasih reward, hadiah. Inni ja'iluka linnasi imama. Wa Ibrahim, kami jadikan engkau sebagai imamnya manusia. Allah Akbar, imamnya manusia. Bukan imamnya musola Al-Amir doang. Atau imamnya Masjid Al-Ikhlas saja. Imamnya manusia. Kiblat seluruh manusia kembali kepada Allah, Ibrahim. Dari ibadah haji sampai ibadah yang paling toharoh, dari ibadah puncak sampai apa bahasanya, dari hulu ke hilir, semua itu sumbernya Ibrahim alaihissalam. Allah jadikan dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam setiap kali mendapatkan kebaikan dari Allah, tidak pernah melupakan anaknya. Selalu mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama, wa Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai imamnya manusia. Langsung, mumpung Allah baru ngasih kebaikan yang besar, langsung dia mengatakan, wa min dzurriyyati, ya Allah, dan juga anak keturunanku. Ini luar biasa Ibrahim, pintar dia. Di momentum-momentum terbaik, saat Allah baru bermurah-murahnya dengan kemurahannya kepada Ibrahim, Ibrahim langsung menyelipkan nama anaknya, wa min dzurriyyati, ya Allah, dan anak keturunanku juga. Kita. Kalau makan enak, ingat gak? Suami. Kalau suami makan enak, ingat gak? Istri. Biasanya kalau makan enak itu biasanya yang ingat anak, suami apa istri? Sekali lagi ulangi. Biasanya kalau makan enak, yang ingat istri itu suami apa istri? Saya sebagai suami loh. Saya ingat juga loh. Suami istri ya. Ada gak bapak yang gak ingat anaknya? Hah? Siapa? Bang Toyib. Tapi gitu-gitu tetap dipanggil Toyib. Apa itu Toyib? Baik. Laki-laki yang Toyib, laki-laki yang baik. Meskipun nggak pernah pulang-pulang, asalkan astagfirullah. Ma, Bapak mau merantau ya setahun 2 tahun, aman Pak, lanjut. Yang penting Bang, meskipun dia nggak pulang-pulang tetap dipanggil Bang. Ini di luar tema. Lahan. Bismillah. Pelajaran dari Nabi Ibrahim tadi apa? Setiap kali mendapatkan kebaikan langsung ingat dengan anaknya. Mungkin ada yang bertanya, terus istrinya Sal? Nah, kalau sudah ingat anak, insya Allah istrinya masuk.
Karena kalau bapak ngasih uang ke anak THR, siapa yang pegang uangnya? Kalau bapak ngasih anak THR, yang pegang THR-nya siapa? Bukan. Jadi kalau ngasih anak itu otomatis sudah ngasih ibu. Ingat itu ya, ingat ya, ingat ya. Ingat yang mana nih? Yang pegang THR-nya. Maka Allah mengatakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Catat. Al-Baqarah ayat 124. Nanti buka terjemahnya. Ingatlah ketika Tuhan yang menguji Ibrahim dengan ujian-ujian. Lalu Nabi Ibrahim menyempurnakannya, lulus. Ketika lulus, aku kasih reward. Aku jadikan engkau sebagai imamnya manusia, wahai Ibrahim. Cerdas Ibrahim apa? Langsung saat-saat ada momentum terbaik, saat-saat Allah memberikan kemurahannya yang luar biasa, langsung mengatakan wa min dzurriyyati. Ya Allah. Tes. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku juga. Allah mengatakan qala ya. Tapi ingat, la yanalu ahdi adh-dhalimin. Janjiku wahai Ibrahim tidak akan diperoleh orang-orang yang zalim. Nabi Ibrahim minta kebaikan, Allah kasih. Ya, masuk di dalam juga anak-anakmu. Tapi ingat, anak yang zalim tidak akan mendapatkan. Anak-anak yang baik, dia mendapatkan doamu. Wa ala Imran, dan juga keluarga Imran. Allah mendengar doa orang-orang soleh. Allah mendengar doanya orang tua yang mendambakan punya anak soleh, solehah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Meskipun sedang kesel, mangkel, jengkel, apalagi gergetan, sebel, bercampur aduk dalam hati, pegang kepala anaknya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan dia anak yang soleh. Alimun, Allah maha tahu dengan niat kita. Kita ini, apa pengen kita ini? Dalam hati dan niat kita, apa yang kita inginkan dari anak kita? Allahu alim, Allah maha mengetahui. Seorang bijak mengatakan, ala qadrin niyyah ta'til atiyah. Ala qadrin niyyah ta'til atiyah. Sesuai dengan kadar niat seseorang akan datang kepadanya pemberian. Jadi kalau niatnya A, Allah kasih A. Niatnya B, Allah kasih B. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya, dan masing-masing orang mendapatkan pahala balasan sesuai dengan niatnya. Allahu alim, Allah itu maha tahu kita ini pengennya apa. Setelahnya baru masuk cerita qalat. Ingatlah, ada dalam Quran ada ada idza. Kalau sudah terjadi, kita diperintahkan mengambil ibrah, pelajaran. Kalau idza belum terjadi, kita diminta persiapan. Contoh, surat Zalzalah. Surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzal. Apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Sudah bergoncang belum? Belum. Kita diminta persiapan dengan amal soleh. Tapi kalau sudah terjadi,
yang kita diminta mengambil ibrah. Maka mengatakan ingat-ingatlah. Terjemahan bahasa Indonesia, ingat-ingatlah, ambil pelajaran. Qalat imra'atu Imran, berkata istri Imran. Siapa istrinya? Hannah bintu Faqud. Hannah bintu Faqud. Berkata istri Imran. Maksudnya adalah berdoa. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu apa yang ada dalam perutku. Hannah binti Faqud, istri Imran, lama tidak punya anak. Dan Imran sahabatnya Zakaria. Zakaria seorang nabi. Imran tidak berstatus seorang nabi, namun sangat soleh. Nabi soleh wajar ya. Kalau bukan nabi soleh, ustadz soleh wajar gak? Wajar. Di sana dipanggil ustadz, mau gak itu kayak enak. Waduh, saya dipanggil ustadz. Tapi kalau bukan ustadz soleh, luar biasa. Ustadzah solehah wajar? Wajar dipanggil ustadzah. Tapi bukan ustadzah solehah, luar masya Allah. Imran bukan seorang nabi, dia laki-laki yang soleh, dan dia dengan Zakaria termasuk dua sahabat yang dipertemukan oleh kakak adik. Jadi istrinya Imran bernama Hannah binti Faqud punya saudara. Saudaranya menikah dengan Zakaria. Keduanya khadimal bait. Nabi Zakaria dan Imran keduanya berkhidmat yang senantiasa memakmurkan masjid Baitul Maqdis. Keduanya dua orang yang soleh. Keduanya hamba Allah yang sama-sama berjuang menyebarkan agama Allah. Memperkenalkan manusia dengan agama Allah. Kalau semuanya kerja, siapa yang akan nanti berdakwah? Harus ada penyambung risalah Nabi yang menjelaskan tentang Al-Quran, Sunnah, ibadah, muamalah. Maka Nabi Zakaria dan Imran adalah dua hamba Allah yang keduanya berkhidmat di Baitul Maqdis. Menyebarkan agama Allah, mengajarkan manusia dengan kebaikan-kebaikan. Dan keduanya lama tidak punya anak. Suatu ketika Hannah, namanya ibu-ibu, terkadang ibu-ibu kalau sudah penat, sudah ada letih dan bosannya, biasa ngapain? Bu, pernah gak bosan? Bu, pernah gak bosan? Sering. Secara psikologi, Bu, lebih cepat bosanan mana, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Itu psikologi. Jadi kalau punya pesantren ikhwan sama akhwat, itu boringnya, bosan, lebih cepat perempuan. Laki-laki bosan nggak? Bosan, tapi apa? Dia itu masih bisa, asalkan ketemu sama bapak-bapak, selesai. Sehingga ibu-ibu terkadang perlu refreshing. Perlu apa? Bahasanya kalau menyendiri sendiri apa bahasanya, Mak? Menyendiri sendiri kok. Masya Allah, keren. Me time. Apa? Masya Allah, luar biasa. Keren banget. Me time. Hebat. Me time ya. Ya, me time. Masih apa? Menghibur diri sendiri.
Suatu ketika Hanna bintu Faqud, me time, mungkin saat itu belum ada bahasa me time. Kenapa? Dia menghibur dia sendiri di suatu taman. Tiba-tiba ada seekor burung bersama anaknya. Anakan burung bersama induknya. Seperti keadaan burung-burung pada yang lainnya, ketika ada induknya, ada anaknya, ya Pak. Ya, bermain-main bareng, kemudian lompat-lompat bareng, kemudian mungkin cari makan bareng, main-main bareng. Maka ketika Hana melihat seekor indukan burung bersama anak-anaknya, Hannat ilaih. Dia juga apa? Menginginkan hal itu. Indah ya kalau punya anak. Seneng kalau punya anak. Bisa main-main bareng. Me time-nya sama? Biasa ibu me time-nya sendiri apa sama anak? Anak dititipin sama mertuanya. Bu, biasanya kalau me time sendiri apa sama anak-anak? Katanya dititipin mertua kemarin. Maka Hanna ketika melihat Hannat ilaih, dia juga ingin. Namun apa daya, umur sudah tidak muda, lama tidak punya keturunan. Namun Hanna bintu Faqud ala yakin, punya keyakinan yang sangat kuat, Allah berkehendak. Allah punya kuasa. Jika Allah punya kuasa, udah nggak perlu ditanya gimana caranya Allah. Oh, jangankan menjadikan anak dengan adanya anak dan istri, menjadikan anak tanpa seorang bapak saja Allah bisa. Seorang perempuan tiba-tiba punya anak, bisa? Bapaknya di mana? Maryam alaihissalam. Oh, jadikan seorang anak tanpa bapak, tanpa ibu, bisa? Adam alaihissalam. Bahkan bukan dari benda hidup, min turab, dari tanah. Jadi kalau berbicara tentang kuasa Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Gimana caranya Allah? Tidak perlu bertanya gimana caranya Allah. Allahu qadir. Maka Hana berdoa kepada Allah agar diberikan seorang anak. Dan doa ibadah yang sangat besar. Ad-doa ibadah. Doa itu ibadah. Jika kita masih bisa berdoa, menunjukkan kita ini hamba Allah. Kenapa? Kita meyakini adanya Sang Maha Pencipta. Kalau kita berkeluh kesah dalam hati, Allah Maha tahu. Kalau kita itu menceritakan apa yang kita ingin, Allah Maha tahu. Ketika kita berdoa, kita itu merasakan bahwasanya Allah itu ada. Allah itu hadir. Kita punya keluh kesah, kita punya sesuatu berat, kita punya hajat, Allah itu Maha tahu. Dan Allah ketika memberikan, Allah akan memberikan dengan caranya yang Dia kehendaki. Tugas kita hanya minta. Adapun bagaimana caranya Allah memberikan, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berdoa, hadirlah kehamilan. Ketika hadir kehamilan, merasakan ada kehamilan, langsung setelah punya keyakinan yang kuat kepada Allah dalam doanya, setelah Allah berikan, langsung dipersembahkan. Inni nadartu laka ma fi batni. Ya Allah, sesungguhnya aku bernadar untukmu apa yang dalam janinku. Allahu Akbar. Pertama, nadar. Apa itu nadar? Mewajibkan sesuatu baik. Mewajibkan sesuatu kebaikan atas dirinya yang awalnya tidak wajib. Mewajibkan sesuatu yang baik. Jadi yang buruk tidak masuk.
atas dirinya yang awalnya tidak wajib. Dan nadarnya Hannah bintu Fakut pengorbanan. Anak yang dia miliki satu-satunya, anak yang menjadi pujaan hati yang dia inginkan selama ini, jika dia dikasih langsung disebut sebagai muharrar. Jadi pertama yaitu kita belajar dari ibunda Maryam, Hannah, seorang ibunda yang dia berkorban. Cinta itu butuh pengorbanan? Cinta butuh pengorbanan? Iya. Kalau kita perhatikan ayat ini, ayat 35 ya. Setelahnya 34, setelahnya 33. Ayat setelahnya, sebelumnya, ayat 31, 32 tentang cinta. Jadi di atasnya ayat yang kita bahas, ayat 33, 32, 31, ayat tentang apa? Cinta. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengikuti nabinya. Jika kita mengikuti nabinya, niscaya Allah mencintai kalian dan memberikan ampunan kepada kalian. Yang intinya apa? Bahwasanya ayat sebelumnya tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka berbicara tentang cinta, cinta itu bisa bertahan dan dibuktikan dengan apa? Cinta dibuktikan dengan pengorbanan. Tapi tetap kuatnya cinta karena apa? Kesetiaan. Cinta itu akan tetap bertahan jika ada setia. Apa itu setia? Bu, tahu nggak setia? Tahu kan? Ibu termasuk setia apa enggak, Bu? Apa itu setia? Halo? Setia. Apa itu setia? Kalau plesetannya apa setia. Apa? Saya kamu ngomong. Kalau plesetannya bapak-bapak setia apa itu satu ya? Ini kosakata yang sono, ini kosakata ibu. Bu, apa arti setia? Halo? Sudah pernah setia belum? Sudah pernah setia belum? Atau OTW? OTW apa? Ojo takon wae. Apa arti setia? Nah? Hah? Tidak berpaling. Insya Allah. Maksudnya gimana, Pak? Paling gimana, Pak? Ini perlu penjelasan lagi, Pak. Ini agak umum banget nih. Tidak berpaling dari mana, Pak? Nah, yang bisa jawab pengertian setia saya kasih hadiah. Kalau belum ada yang jawab, PR. Masya Allah, ini luar biasa. Ini Bu, setia artinya apa? Selalu bersama dalam suka dan duka. Hebat Ibu. Ibu Masya Allah, istri yang setia banget Ibu. Selalu bersama dalam suka dan duka. Susah apa mudah? Suami itu godaannya kapan? Laki-laki. Laki-laki itu godaannya ketika sudah punya segalanya.
Kalau sudah punya segalanya, mulailah. Gak usah diperjelas lagi, udah. Tapi ketika suami tidak punya apa-apa, ujian siapa? Istri. Ada gak suami ditinggal istri? Ada saja. Ada gak suami ninggalin istri? Ada saja. Kayak gak ada laki-laki yang setia. Ada loh, Bu. Jangan. Masih banyak laki-laki yang setia. Masih banyak perempuan juga yang setia. Ketika suami tidak punya apa-apa, itulah letak ujian istri. Tapi ketika suami sudah punya apa-apa, itu ini kan sudah dewasa semua kan? Sudah dewasa semua kan? Sudah punya pengalamannya? Maka setia, Bu. Setia. Tadi saya mau ngomong apa? Jadi lupa saya. Setia. Belajar dari Ibunda Maryam, Hanna bintu Faqud, istri Imran. Ayat sebelumnya yang akan kita bahas adalah ayat tentang cinta. Mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Cinta itu perlu pengorbanan, bukti cinta dengan pengorbanan, dan tetap menguatkan cinta dengan kesetiaan. Adakah cinta yang tetap akan berjalan seutuhnya tanpa kesetiaan? Tidak ada. Sekali disakiti, maafkan. 2 kali? 3 kali? 4 kali? 5 kali? Terkadang sampai capek. Ini bukan karena anak sudah selesai. Tapi terkadang apa? Maka pada kesetiaan pada Ibunda Maryam, pengorbanan ditunjukkan. Ketika dia punya anak, langsung muharrar. Anak dalam Quran Allah istilahkan dengan apa? Zina. Zina. Apa arti zina? Perhiasan. Oh, punya perhiasan. Punya perhiasan. Perempuan punya perhiasan. Fitrahnya perempuan itu suka perhiasan. Ibu kalau lihat perhiasan gimana? Kalau lihat emas gimana? Suka apa biasa? Kalau lihat emas, suka apa biasa? Mas-mas Jawa? Beda Pak Ustadz. Ini beda. Ini emas asli sama emas-emas. Beda. Mas. Ini juga Mas Jawa loh, Bu. Halo. Anak dalam Quran Allah istilahkan dengan zina. Namanya zina jika dipandang senang. Kalau punya, lihat saja miliknya orang, senang nggak? Apalagi punya. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Harta, anak-anak, zina. Perhiasan kehidupan dunia. Sehingga punya anak itu zina. Bikin hidup itu senang, indah, perhiasan. Ketika dia punya sesuatu yang paling membuat dia bahagia, senang, justru itu yang dikorbankan. Demi apa? Meraih cinta Allah dan Rasulnya. Kalau pengorbanan harta, biasa. Pengorbanan waktu, biasa. Pengorbanan perasaan, apalagi? Udah sering, Ibu. Pengorbanan, apalagi? Tapi pengorbanan sesuatu yang paling dicintai, ini, Bu. Dia punya anak satu-satunya, lama yang dia dambakan, langsung, ya Allah, ada kehamilan.
doaku dikabulkan. Belum lahir, masih dalam kandungan. Inni nadartu laka ma fi batni. Apa yang ada dalam rahimku, dalam perutku, aku nadarkan untukmu ya Allah. Apa? Muharrar. Anak yang lahir nanti dari rahimku ya Allah, muharrar, sebagai hamba yang muharrar. Makna muharrar kalau kita lihat terjemahan depan, mengabdi kepada Allah. Makna muharrar secara arti bahasa hur, merdeka. Maksudnya merdeka menghamba hanya kepada Allah. Bukan pengabdi dirham, bukan pengabdi dinar. Kalau sekarang banyak dinaran ya, jual mas-mas. Bukan pengabdi jabatan, bukan pengabdi dunia. Lillah, hur lillah, menjadi hamba yang merdeka, mengabdi hanya kepada Allah. Makna yang kedua, makna muharrar adalah berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Semua kehidupannya hanya untuk menegakkan agama Allah, berkhidmat di Baitul Maqdis. Kalau kita punya anak, kan pengennya anak kita jauh atau dekat dari kita? Jujur. Kalau punya anak, pengen jauh atau dekat dari kita? Kalau pengabdian gimana? Ini Bu, bedanya Bu, apa? Siapa? Ummu Maryam. Anak yang paling saya cintai ya Allah, muharrar. Yang ibadahnya hanya untukmu. Yang semua kehidupannya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Bukan untuk dekat bersama, bukan. Iya sesekali yang pulang sesekali. Tapi yang pertama dan yang utama adalah berkhidmat di Baitul Maqdis. Teringat kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zaman era Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu terjadi huru-hara yang luar biasa, fitnah di mana-mana. Peperangan antara Mongol, kemudian perang salib, sehingga umat Islam terpecah-pecah. Maka Ibnu Taimiyah sejak masih muda itu belajar, berjuang dalam agama Allah. Belajar, menyebarkan, berdakwah, sampai bertahun-tahun tidak pernah berjumpa dengan ibunya. Sampai dia beranjak dewasa, sampai dalam kehidupan Ibnu Taimiyah dia belum sempat menikah sampai wafat. Bukan berarti nggak pengen juga laki-laki, tapi apa? Karena kesibukan, karena keadaan negaranya berat. Huru-hara fitnah itu di zaman beliau sangat berat. Tentara salib, pasukan Mongol itu keras-kerasnya saat itu. Sehingga semua diberikan untuk agama Allah. Sampai suatu ketika khidmatnya, tempat tugasnya dekat dari kampung halamannya. Namanya anak lama nggak jumpa itu gimana? Zaman dulu belum ada video call, belum ada pesan WhatsApp, belum ada video. Paling-paling apa Bu? Kirim surat. Itu pun nyampainya lama. Pernah begitu? Pernah Ibu? Ibu masih dapatin era dulu kirim surat? Masih? Berarti Ibu sudah Allah. Maka Ibnu Taimiyah, halo Ibu, kita fokusnya Ibnu Taimiyah. Maka ketika beliau tugasnya dekat dari kampung halamannya, tapi keadaan belum menjadikan dia untuk bertemu dengan ibundanya. Akhirnya dia menulis surat, kangen sama ibunya. Gimana Bu curhatnya seorang kepada ibunya? Kangen, minta dimasakin,
Pokoknya Pak, ya biasa curhat seorang anak kepada ibu. Sedewasa-dewasa seorang anak, tapi kalau sudah bicara sama ibunya, jadi apa? Anak kecil. Segarung-garungnya Ustadz, ini kayak gini berceramah, tapi kalau ketemu sama ibunya, ya kayak kelinci. Kalau dipanggil, coba kasih makan ayamnya, ya kasih. Belikan cabai, ya beli. Gantiin popok, ya ganti popok. Akhirnya ketika suratnya sampai ke tangan ibunya membaca bahwa anaknya Ibnu Taimiyah ini sudah kangen rindu dengan dirinya. Kira-kira Bu, apa balasannya? Ibu bayangkan saja, ibu adalah ibundanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bayangkan saja. Kira-kira ibu balasnya apa? Hah? Ibu bayangkan saja, ibu merasa apa? Ibu adalah ibundanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kira-kira balasan ibu apa? Hah? Sama ibu juga kangen. Kira-kira kalau anak yang baca itu gimana Bu? Justru ibundanya Ibnu Taimiyah menulis pesan, ya bunayya li ajli hada rabbaituka. Wahai anak Ibnu Taimiyah, justru atas dasar inilah aku memberikan tarbiyah kepadamu. Aku ketika dulu melahirkanmu bukan karena agar engkau bermanja-manja denganku, agar engkau dekat denganmu, bukan. Aku melahirkanmu dan mendidikmu agar engkau menjadi pejuang di jalan Allah. Allahu Akbar. Bukan setahun, 2 tahun, tahun-tahunan. Kira-kira kalau kita punya anak, kemudian kita bangunkan anak kita tega kita. Aduh, gak tega, Ustaz masih kecil, biar aja nanti. Enggak, justru apa? Ya bunayya li ajli hada rabbaituka. Sejak aku melahirkanmu, aku menyusuimu, aku mengantarkanmu di TPA, itu bukan agar engkau main HP saja, agar engkau bermanja-manja dekatku dalam perut. Justru aku berkeinginan agar engkau menjadi pejuang di jalan Allah, meskipun kita tidak pernah berjumpa. Kelak nanti cukup perjumpaan kita di surga. Makanya Bu, ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tersohor namanya menjadi ulama panutan semua dari yang lainnya. Kenapa? Ibunya seperti ini. Oh berarti gitu ibunya nggak kasih sayang? Enggak. Cuma levelnya beda. Kasih sayang menurut kita dengan kasih sayangnya beliau. Cuma sayang nggak? Sangat sayang. Ibunda Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal, saya lupa. Ibundanya Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal, saya lupa apa di antara keduanya. Ketika dia punya anak Anas bin Malik, dan dia seorang anak yatim. Ya, sejak kecil sudah tidak ada ayahnya, yatim. Maka setiap subuh pagi dia membangunkan. Kemudian dia yang membangunkannya, dia yang menyiapkan airnya untuk berwudu, kemudian diantar di halaqah majelis itu di masjid. Sebelum yang lainnya datang subuh. Kemudian dia dijemput. Sampai menjadi ulama besar. Kenapa? Kalau dilihat, subuh kan masih berat. Ini anak masih kecil. Ini anak masih butuh kehangatan. Kenapa seperti ini? Cuma tadi beda sudut pandang kita, kasih sayang kita dengan mereka para ibunda, para ulama. Namun setelahnya menjadi apa? Menjadi seorang ulama yang besar. Kenapa? Perjuangan ibunya. Maka demikian juga kembali kepada Imran. Hana ketika dia masih dalam fi batn,
masih dalam janin, berupa janin. Ketika nanti lahir ya Allah muharrar, anakku yang laki-laki ini yang aku kandung nanti menjadi hamba muharrar yang mengabdi di Baitul Maqdis, fokus meramaikan masjid Baitul Maqdis. Namanya memakmurkan masjid. Gimana caranya masjid ini ramai? Kira-kira itu butuh effort gak? Butuh usaha gak? Ada gak masjid yang besar-besar gak ada orangnya? Jangan bilang banyak, ada saja. Ini banyak saja. Yang ada dia, yang imam dia, yang makmum dia, yang buka pintu dia, yang ngunci. Masya Allah, itu pahalanya diborong semuanya. Maka untuk menghidupkan suatu tempat itu butuh effort, butuh keseriusan, butuh pengorbanan. Gimana biar nyaman musolanya? Pakai AC. AC-nya dari mana? Beli. Pakai uang siapa? Donasi. Kurang. Siapa yang nambahin? AC-nya alhamdulillah ada. Kurang apa lagi? Karpetnya. Karpetnya ada bau-baunya. Biar lagi gimana? Biar yang hadir nanti gak ngantuk-ngantuk kasih apa, Bu? Ini di antara memakmurkan. Gimana caranya menghadirkan orang banyak kembali kepada Allah di rumah Allah? Ini kalau gak serius gak akan terjadi. Ngurusi banyak orang, makan atau makan? Masih makan hati apa makan nasi? Ngurusi banyak orang, banyak kepala, itu makan hati gak, Bu? Makan pikiran? Semua keluar. Pikiran, iya. Kemudian apa? Mungkin juga terkadang kesel, mungkin juga terkadang. Karena saya sendiri ngurusi. Kita ada pesantren laki-laki, ada pesantren akhwat itu. Maksudnya merasa hal itu, oh iya ya. Orang melihat kita itu hanya lihat enak ya. Nggak tahu dalamnya. Pusingnya seperti apa. Sudah nggak boleh keluar malam, loncat pagar. Kabur. Ini anaknya orang. Ya, tadi maksudnya apa? Kembali. Memakmurkan masjid itu bukan perkara yang mudah. Setiap orang punya kepalanya. Masing-masing punya idenya. Terkadang mungkin terjadi sengketa. Gimana menjaga semua perasaan yang ada. Itu baru orangnya. Gimana bikin acara yang ramai. Gimana bikin ini effortnya tinggi. Sehingga muharrar. Dia sendiri fokus ibadah. Dan bagaimana yang lain juga ikut bersamanya. Maka pelajaran dari ibundanya Maryam, seorang ibunda yang mengorbankan sesuatu yang terbaik. Dohat bi anfasi ma indaha. Dia memberikan pengorbanan yang terbaik yang dia miliki. Dan bukti cinta dengan apa? Pengorbanan. Keutuhan cinta, setia. Kalau berbicara tentang kesetiaan kepada suami, ibunda siapa? Ibunda Maryam, Hannah. Baik. Setelah sudah bernadar, sudah mengorbankan sesuatu yang paling terbaik untuk Allah, meski demikian masih berdoa, fataqabbal minni, ya Allah terimalah. Sudah memberikan yang terbaik, meski demikian masih apa? Khawatir gak diterima. Kita kalau sedekah, jangan kita lah. Biasanya kalau sedekah itu yang terbaik apa, yang biasa-biasa atau yang kurang-kurang? Ada tukang parkir. Biasanya berapa? 2.000. Ada 2.000-nya itu 5 kertas gitu kan. Ada yang masih banyak bagus,
ada yang agak kurang. Ini yang paling Masya Allah, sudah lama warnanya awalnya abu-abu jadi coklat. Kemudian sudah lama mungkin tadi kena cucian. Sudah gitu lecet-lecet, ada suasinya lagi. Kira-kira yang dikasihkan yang mana? Saya pun termasuk ini, bukan apa ya, termasuk. Kalau saya tuh punya uang jelek, saya sobek. Sampai istri saya bilang, kok disobek itu? Berikan saja, jangan. Kenapa? Mendolimi orang itu gak baik. Mendolimi orang itu gak baik. Biar kita yang rugi, Allah ganti. Meskipun cuma 2.000. Maksudnya apa tadi? Merugikan orang itu gak boleh. Jadi ini saya pribadi, maksudnya apa? Nah, itu pilihan masing-masing. Cuma apa? Kalau daripada mendolimi biar orang sakit, mending gak usah. Kembali kepada pengorbanan. Dia memberikan yang terbaik. Setelah memberikan terbaik, masih doa. Ya Allah terima. Biasanya kita kalau sudah merasa memberikan terbaik, gimana kita? Bangga. Yang lainnya sedekah 50. Kita 50 juta, gimana? Yang level masih level di bawah. Saya sudah 50 juta. Enggak, tapi kalau Hana enggak. Sudah memberikan terbaik, dia pun masih merasa khawatir gak diterima. Khauf. Masya Allah. Karena semangat luar biasa sangat gak terasa. Lanjutkan pekan depan. Sehingga apa? Menjadi pesan terakhir. Setelah pengorbanan yang besar, kemudian merasa khawatir tidak diterima. Dan orang yang khawatir tidak diterima amalnya, orang yang tidak akan terkena penyakit ujub. Semoga kita semuanya bisa meneladani kisah keluarga Ibrahim. Maryam belum masuk, masih masuk poin pertama Pak, muqaddimah, yaitu ibunda Hannah binti Fakhur. Demikian bisa kita ambil faedahnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berkunjung paham dan bisa menerapkan